Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adallana bi ni'matir Ramadan. Falahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya. Spesial nikmat Ramadan, nikmat kesempatan untuk mengantisipasi keadaan tersulit yang akan kita hadapi semua, yang gak bisa kita hindari, yaitu yaumul hisab. Ramadan nikmat yang luar biasa, sangat strategis untuk merecovery hal-hal yang luput dari 11 bulan sebelumnya dan untuk mengakselerasi pahala-pahala yang akan memberatkan timbangan kita nanti di Yaumul Mizan insyaallah. Jamaah sekalian, dalam forum Kultum Ba'da Subuh yang virtual kali ini, yang karena keadaan kita harus berimprovisasi, saya diamanahi untuk membahas tema tentang al-hasad. Ya, ini tema yang sangat populer dan dibahas sudah entah berapa kali kita baca dan kita dengar. Memang sangat signifikan ya bab hasad ini. Hasad yang kita sudah tahu semua artinya adalah iri dan dengki. Ya, sesama manusia atau sesama orang Islam bahkan ya, yang mulanya adalah sebuah persaingan, dan persaingan itu awalnya normal-normal saja ketika dua orang punya kepentingan yang sama. Bahkan hidup itu ya persaingan, takatsur. Nah, masalahnya kemudian dalam bertakatsur ini suka lalai, suka terjerembab kepada bukan hanya persaingan, tapi bisa pertikaian. Jadi dari perlombaan menjadi persaingan, jadi perebutan, pertikaian, bahkan peperangan. Maka dari itu, ini boleh dibilang dalam persaingan itu maunya kita yang menang, orang lain kalah. Jadi akhirnya ketika kita interest, maka bagi orang lain itu jadi threat. Orang lain itu jadi threat nanti, jadi ancaman. Nah, itu sering kali terjadi seperti itu. Nah, maka dari itu, ini tentunya bab mengelola hati. Kita tidak mungkin menghindari interest dalam hidup ini. Tapi tentunya kalau ada orang lain senang, usahakan kita juga ikut senang. Dan kalau orang lain susah, kita juga berempati. Kenapa? Ya karena hasad itu awalnya dari dia pengen dia yang mendapatkan dan dia senang kalau orang lain gak mendapatkan. Jadi kalau hasad pada tingkat yang paling kritis adalah dia senang ketika orang lain susah dan dia susah kalau orang lain senang. Nah, ini kajian spiritual penyakit hati yang madmum ini memang sudah lama dibahas terutama oleh para sufi ya, para a'malul qulub, ahli a'malul qulub. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa hal tentang penyakit hasad ini. Pertama, ini hasad ini penyakit yang tertua dan sekaligus menjadi latar belakang tragedi-tragedi besar dan serius dalam sejarah manusia. Saya katakan tertua kenapa? Ya karena ini penyakit yang pertama kali menimpa iblis ya, laknatullah alaih. Dia cemburu kepada Adam, dia tidak rela dinomorduakan, dia tidak suka kalau Adam yang mendapat kemuliaan seperti itu. Hasad dia sampai pada titik dia konyol, dia nekat, dan kemudian dia memilih menjadi musuh Allah, musuh risalah, musuh para nabi sepanjang sejarah. Terus kita lihat Qabil sama Habil, bahkan
backgroundnya itu sama-sama orang pengen ibadah. Ya, naba'a bani Adam id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Jadi ada dua putra Adam yang kemudian terklarifikasi namanya Qabil dan Habil. Itu sama-sama lagi ingin melakukan ibadah kurban kepada Allah, yang satu diterima yang tidak. Terus sifat hasad Qabil sampai menjerumuskan dia untuk menjadi pembunuh, dan itu pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Atau kecemburuan anak-anak Yakub dari istri pertama Laihah, 6 orang, kepada anak-anak Yakub dari istri kedua Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Terjadilah tragedi Bani Israel yang begitu rumit. Atau hasadnya Abu Jahal yang dari Bani Mahzum yang pudar di zaman itu. Terus ketika Abdul Muthalib wafat, Bani Mahzum punya kans untuk menghandle ya leadership di Mekah. Tapi tiba-tiba Rasulullah membalikkan keadaan. Disitulah ada klarifikasi dari Abu Sufyan yang membuat Abu Jahal bersikap seperti itu. Dia merasa berhak menjadi nabi. Atau tokoh yang seperti Qus ibnu Sa'idah, Umayyah bin Abi Salt. Dia orang yang paling banyak bicara tentang nabi terakhir. Tapi dia memilih menjadi kafir dan pro Abu Jahal hanya gara-gara dia sebenarnya pengen yang dia jadi nabi itu dia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mengerikan sekali. Maka dari itu sifat hasad ini menjadi satu sorotan serius di Rasulullah SAW agar umat Islam ini tidak gagal mengkonstruksikan ukhuwah Islamiyah. Salah satu hadisnya yang mautsuk ya, yang sahih, pokoknya iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hataba. Jauhilah kalian dari sifat iri dengki, dan diketahui bahwa sifat iri dan dengki ini akan meluluh lantakkan kebaikan-kebaikan bagaikan api yang melenyapkan atau meluluh lantakkan kayu bakar. Jadi bisa dibayangkan ketika budaya hasad ini menggejala pada masyarakat, maka masyarakat Islam itu akhirnya nir kebaikan. Jadi semua proyek-proyek kebaikan itu menjadi gagal ketika hasad itu tumbuh. Dan Rasulullah mengkaitkan sifat hasad ini terkait mengancam ukhuwah Islamiyah. Hadis yang lain umpamanya mengatakan la tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana, atau kama qala Rasulullah SAW. Janganlah kalian saling hasad, saling iri dan dengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mengomong dari belakang, janganlah saling menikam. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi di dalam kehidupan ini ada dua hal yang sensitif yang akan menggagalkan umat Islam, yaitu dalam mengelola persamaan sekaligus dalam mengelola perbedaan. Di dalam mengelola persamaan, kesamaan interest itu terjadi persaingan, seperti akhirnya kalap, nggak mau kalah, nggak mau jadi nomor 2, apalagi nggak mau jadi pecundang. Itu seperti Kopaja, ketika satu arah itu dia kejar-kejaran, nggak peduli itu supir depan temennya, bahkan mertuanya sekalipun. Mental Kopaja inilah yang kemudian membuat lalu lintas itu jadi tidak tertib segala macamnya, karena satu arah kok kejar-kejaran. Nah, analogi ini bisa kita lihat fakta kehidupan. Persaingan itu sering justru antar ulama, antar ormas, antar sospol, antar negara Islam, antar mazhab, begitulah. Ya akhirnya justru kebaikan umat Islam terlenyap di situ. Umat Islam tercabik-cabik oleh fanatisme, asobiyah, kultus dan seterusnya. Jadi jamaah rahimakumullah, disitulah akhirnya kita jadi paham ya bahwa ngimpi lah kalau umat itu akan terkonstruksi dengan benar,
kalau pola mengelola persamaan itu salah. Yang kedua adalah pola mengelola perbedaan, yaitu nggak ada toleransi, nggak ada tasamuh, nggak ada tafahum. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami agar kita bisa mengelola hasad itu dengan positif produktif. Itu Rasulullah mengingatkan kepada kita pada tahap taraf dan level tertentu hasad itu positif. Karena akan terjadi fastabiqul khairat, akan terjadi perlombaan atau apanya ya, yang positif, musabaqah bil khair gitu. Yaitu ketika kita bisa mengendalikan interest itu hanya sampai pada ghibtah. Ghibtah itu hasad yang masih positif. Karena Rasulullah dalam riwayat mengatakan hasada ila fitnatain, tapi juga adalah ghibtata ila fitnatain. Kita lebih memilih pakai terminologi ghibtah. Ghibtah itu menginginkan kebaikan pada orang lain terjadi pada dirinya, tapi tanpa disertai emosi negatif. Dia pengen hanya dirinya dan orang lain tidak, gitu loh. Itu namanya ghibtah. Itu pun tidak boleh di dalam masyarakat ada persaingan yang liar, tapi hanya dibatasi kepada orang yang kaya, yang orang alim yang ilmunya sangat berguna buat orang lain, ya, atau kepada orang kaya yang hartanya sangat berguna buat orang lain. Kira-kira begitu tafsir hadisnya. Jadi lahib tota ila fitnatain ya, li rajulin kota alam wa alamahu gitu ya, orang yang punya ilmu dan suka mengajar. Yang kedua adalah lidhi malin atau atahullahu malan wa yufiku fisabilillah lailan atau siang malam apa makalah Rasulullah SAW. Jadi orang dermawan lah. Jadi orang kaya yang dermawan, orang pinter yang banyak produktif kebaikan ilmunya. Dibatasi karena persaingan kekuasaan susah untuk tidak sensitif ya. Maka dari itu dalam hal kekuasaan Rasulullah justru ngerem, banyak rem gitu ya. Jangan sekali-kali kau minta kekuasaan dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari itu bagaimana teknik mengelola perbedaan dan persamaan? Ya, emang sistem ukhuwah itu harus sampai ada sistem legal, formal, institusional gitu ya. Ada leadership yang baik, kepimpinan yang konkret diakui. Kalau enggak biasanya memang liar sekali. Dan keadaan ini sedang kita rasakan bahwa hal-hal sepele akhirnya begitu dahsyat itu. Dahsyat meluluhlantakan kebaikan-kebaikan umat sehingga umat ini terlalu besar untuk bisa disepelekan, tapi terlalu tidak produktif kebaikan untuk bisa dimanfaatkan. Terus-terusan dilema seperti itu. Jadi keadaan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu tentunya ya dalam mengelola teori meminimasi teori hasad ini ya kita pertama dalam mengelola perbedaan-perbedaan itu mulailah dengan open mind, siap bertaaruf, saling kenal gitu. Saling kenal. Jadi kalau sudah saling kenal, akhirnya kita jadi terus jangan memutuskan silaturahmi, komunikasi dibangun, saling kenal, saling tenggang rasa, akhirnya bisa tolong menolong. Tapi kalau dari awal jembatan silaturahmi untuk mengelola perbedaan itu ditiadakan, selama ini pula akan menganga terus dan susah. Jadi orang yang kunut ta'aruf sama orang yang nggak kunut. Coba saya kan nggak kunut, jelaskan kenapa kamu kunut. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya nggak kunut. Minimal saling tegang rasa. Terus setelah itu kan ada prospek untuk tolong menolong. Kita sampai hari ini umat Islam masih terpolarisasi di satu sisi dan kemudian bahkan terfragmentasi dalam banyak, jadi betul-betul tercabik-cabik oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, efek terserius kalau tahasud ini disertai dengan tabaghut, tajasus, tadabur, tanajus dan seterusnya yang akhirnya saling caci. Kalau sudah saling caci, di mata Allah harga umat ini nggak ada. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim disebutkan salah satu penggalannya adalah wa ma tasabbat ummati illa saqatat fi ainillah. Jadi tidak sekali-kali umatku ini saling mencaci satu sama yang lain kecuali akan lahir
satu kondisi harga umat Islam jatuh di mata Allah. Kalau sudah jatuh di mata Allah, jangan berharap bahwa umat Islam akan ada harganya lagi. Dalam keadaan seperti ini, pastikan bahwa kita adalah orang yang bersih dari sifat hasad. Kita betul-betul ukhuwah paling basic, yaitu antuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ayuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kita senang kalau saudara kita senang, kita sedih kalau saudara kita sedih, jangan sebaliknya. Demikian ya, semoga kita tidak mengulangi tragedi-tragedi yang pernah terjadi. Baghdad jatuh ke tangan Mongol gara-gara tahasud sama ulama yang beda mazhab. Andalus jatuh ke negeri Aragon dan Kastilia juga gara-gara tahasud, sampai ada 20 kelompok yang bertikai dan seterusnya. Wallahul musta'an, semoga kita dilindungi oleh Allah dari penyakit hasad yang akan membuat kita tak pernah memproduksi kebaikan lagi. Dan hadza ma'aqul wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.